Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin Lawakabesi. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dalam setiap saat. Kita menyanyi dari Kidung Kesan nomor 52 atau Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujian dari Kidung Kesan 684 atau Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat GPIB yang diberkah yang dikasih Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Kita akan bersama-sama masuk dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan penyertaan Roh Kudus. Terangilah hati dan pikiran kami. Hanya suara Tuhan yang berbicara, sehingga kami mampu memahami dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari berdiri. Pembacaan kita terambil dari Imamat pasal 9. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan ayatnya Imamat pasal 9 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24. Imamat 9 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24.
Dan demikian firman Tuhan. Kemudian ia menyelami korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepada Harun, menyiramkannya pada mezbah sekeliling. Juga diserahkanlah mereka kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah itu. Isi periuk dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnya lah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya kepada korban penghapusan dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanya korban bakaran itu ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanya korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya kepada mezbah di sekeliling. Tapi segala lemak dari lembu, dari domba jantan itu, yaitu ekor, yang berlemak-lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umpai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan dipersembahkan Harun sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapusan dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Tetap keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan pada segala bangsa itu. Keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kalah seluruh bangsa itu melihat, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus. Haleluya. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, manakala Bapak Ibu dan saya diberikan tanggung jawab apapun bentuknya, maka suka tidak suka, manakala Bapak Ibu dan saya menerima tanggung jawab itu, maka tidak ada pilihan lain. Tadi saya bilang suka tidak suka, mau tidak mau, Bapak Ibu dan saya harus melaksanakan tugas itu, dan harus melaksanakan tugas itu bukan dengan setengah hati, tapi melaksanakan tugas itu dengan sepenuh hati. Contoh sederhana, jika minggu lalu dalam ibadah sore, maka anggota KKK GPIB Anugerah yang telah menerima tanggung jawab diteguhkan dan menyatakan ya dengan segenap hati, maka tidak boleh hanya kata-kata. Pada saat mereka mengatakan oh ya dengan segenap hati, itu berarti bahwa mereka menerima tugas dan tanggung jawab itu, dan mereka harus melaksanakan, bukan untuk mereka. Mereka melaksanakannya bukan untuk kesombongan mereka. Mereka melaksanakan bukan untuk kekuatan dan kemampuan mereka atau kegagalan mereka, sama sekali tidak. Tapi mereka melaksanakan karena Tuhan yang memberikan mandat di dalam. Hari ini pun kita melihat dalam kitab Imamat 9:12-24. Apalagi kalau kita baca dari ayat yang pertama, maka di sana kita menemukan bahwa Imamat mau mengajar bagi bangsa Israel, tapi bagi kita yang hidup saat ini, tentang bagaimana
bagaimana belajar menerima tanggung jawab dari Tuhan. Oke. Dan untuk menjalankan standar itu, menjalankan tugas dan tanggung jawab itu, maka imamat memberikan standar. Dan standarnya tinggi. Standarnya tinggi adalah harus kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita baca dalam kitab kita Imamat 8 ayat 33, tidak salah ibadah minggu kemarin, di mana dijelaskan bagaimana Harun bersama dengan anak-anaknya menerima tanggung jawab sebagai imam untuk melayani Tuhan dalam bait Allah. Dan pada saat mereka menerima tanggung jawab itu, bukan lalu kemudian mereka katakan, sudah kami terima, terserah kami. Sudah kami terima, kami mau bikin atau tidak, itu urusan kami. Tidak. Karena tanggung jawab ini bukan diberikan oleh manusia, ya. Tanggung jawab ini bukan diberikan oleh manusia, tapi tanggung jawab yang boleh diberikan oleh Harun dan anak-anaknya adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Karena itu dalam Imamat 8:32, setelah perayaan pentabisan Imam Harun berakhir, maka dibilang bahwa tugas tanggung jawab itu mereka laksanakan. Bukan pada saat pentabisan itu berakhir, lalu kemudian mereka katakan selesai tanggung jawab kami. Tidak. Pentabisan adalah awal pengakuan bahwa tugas mereka ini datang dari Allah. Karena tugas mereka datang dari Allah, maka mereka harus melakukannya dengan bertanggung jawab. Jadi kok kita bilang bahwa pada hari ke-8 Musa memanggil Harun dan keturunannya serta para pelaku. Yang pertama dilakukan Musa, kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai ayat 24. Ia memberikan perintah, ia memberikan instruksi agar mereka mempersiapkan korban di hadapan Tuhan. Tanggung jawab mereka pertama, Harun bilang, sekarang kamu mempersiapkan korban bagi Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, untuk menjelaskan korban itu dia bilang secara terperinci. Coba kita baca. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-21, lihat seperinci. Isi perut, paha, tulang, kepala, semuanya terperinci. Artinya bahwa tidak boleh setengah-setengah, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perintahnya jelas, bahkan bukan jelas tapi terperinci. Itu luar biasa Allah memberikan perintah bagi para imam. Jadi yang pertama tadi bahwa ia memberikan instruksi supaya mereka mempersiapkan korban. Yang kedua, instruksi itu jelas, perintah itu bahkan terperinci. Saya tidak sebut satu persatu karena dia sangat banyak. Dan setelah semuanya lengkap, ya, lalu kemudian dikatakan letaklah di atas mezbah, siapkan korban, dan korban itu terperinci. Ya. Walaupun kalau kita baca sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-24 itu terbagi dalam 3 korban, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang pertama adalah korban penghapusan dosa, kedua korban bakaran, yang ketiga korban keselamatan. Kita bisa melihat itu dalam ayatnya yang ke-22. Semuanya diletakkan di atas mezbah. Lalu setelah itu Harun memberkati segala persembahan korban. Dan seterusnya, keempat dikatakan, lalu masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Lalu kemudian mereka memberkati segala sesuatu yang ada. Dan pada saat mereka sudah memberkati, lalu firman Tuhan bilang apa? Api turun menyambar korban yang ada di Mesir. Lalu Israel bersuka cita. Itu
urutan yang luar biasa daripada firman Tuhan kita pada hari ini. Ulang lagi, suruh persiapan korban. Persiapan korbannya sangat terperinci. Harun masuk dan memberkati bersama dengan Musa. Setelah semua diberkati, lalu firman Tuhan katakan bahwa api turun dari langit lalu membakar. Apa maknanya? Maknanya bahwa Allah berkenan terhadap korban. Allah senang terhadap orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang Allah percayakan dalam kehidupan mereka. Setelah api menyambar, kemudian Alkitab katakan firman Tuhan, seluruh bangsa itu bersorak-sorai lalu sujud menyembah. Dedikasi pengabdian dilakukan dengan baik. Allah berkenan, ada sukacita, tapi mereka tidak sombong. Ya, mereka pada waktu Allah menerima korban mereka, mereka tidak bisa bilang bahwa ini loh saya karena itu korban Allah diterima. Tidak. Firman Tuhan katakan, lalu mereka sujud menyembah. Apa maksudnya? Yang pertama maksudnya pada Allah api membakar, mengatakan Allah layak menerima itu. Kedua, pada saat Allah layak menerima, lalu mereka tidak merasa sombong, tapi mereka justru firman Tuhan sujud menyembah. Dengan kerendahan hati mereka mau bilang begini, Tuhan, tanggung jawab kami sudah lakukan, bukan karena kami hebat. Kalau Engkau berkenan pada persembahan kami, itu karena Engkau yang layak, bukan karena kami. Karena itu hanya ucapan syukur kami, tidak ada kebanggaan dalam diri kami. Kami sujud menyembah kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai apapun tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan, maka hendaklah kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Karena itu bukan mau menyenangkan hati kita sebagai manusia, tapi mau menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, kan tanggung jawab mereka adalah hal korban. Nah, kami di rumah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kami tidak bawa korban, lalu kemudian tanggung jawab apa yang kami lakukan? Ingatlah bahwa hidup yang kita lakukan itu selalu Allah minta bertanggung jawab. Hati-hati. Apalagi nanti pada saat dia datang yang kedua kali, ingat pada waktu datang yang pertama dia bilang apa? Aku datang untuk menyelamatkan. Tapi pada saat kedatangan yang kedua kali, apa dia bilang? Aku datang untuk menghakimi. Dan dalam penghakiman itu dia minta bertanggung jawab. Karena itu firman Tuhan malam ini mengingatkan kita dalam kehidupan keluarga. Ingatlah sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, kita punya tanggung jawab. Sebagai istri, sebagai ibu, ingatlah kita punya tanggung jawab juga. Sebagai anak-anak, ingatlah kita punya tanggung jawab juga. Sebagai opa, oma, apapun peran kita dalam keluarga, Allah selalu minta pertanggungjawaban kita. Contoh sederhana saja, mungkin sebagai ayah, sebagai bapak kita bertanya, Tuhan tanggung jawab apa kami? Iya, tanggung jawab kita sebagai ayah adalah sebagai imam dalam keluarga. Dan Allah minta bertanggung jawab. Nanti saat kedatangan yang dua kali dia bilang, apa yang sudah engkau lakukan pada saat aku memberikan tanggung jawab sebagai suami? Apa yang sudah kamu lakukan pada saat aku memberikan tanggung jawab sebagai ayah? Sama juga dengan istri. Saat dia datang dua kali dia bilang, aku sudah berikan kamu tanggung jawab sebagai istri. Apa yang sudah kamu lakukan? Lalu istri bilang, sudah Tuhan, aku sudah menjadi istri yang baik. Aku sudah menjadi istri yang takut akan Tuhan, bukan takut untuk suami. Sehingga aku bisa mengingatkan suamiku manakala suamiku salah.
Dan aku tidak ikut salah pada waktu suamiku salah. Justru aku mengangkat dia dari jurang sehingga dia Tuhan tanya apa tanggung jawab. Pada saat aku memberikan tanggung jawab sebagai ibu, maka ibu akan bilang, sudah tidak. Aku sudah mendidik mereka dengan baik. Aku sudah mendidik mereka dengan lemah lembut. Aku sudah mendidik mereka dengan kata-kata yang manis. Bukan caci maki, bukan sumpah serapah. Lalu dia bilang, tempatmu di sebelah. Kalau tidak, maka dia bilang tempatmu di sebelah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa bicara tentang tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab dari pendeta. Bicara tentang tanggung jawab itu bukan hanya tugas medis, tapi tanggung jawab dalam kehidupan kita adalah tanggung jawab kita semua. Ingatlah, perkenankan Allah adalah ulang nadi dalam kehidupan kita. Apapun perbuatan kita akan menjadi tiada berarti kalau Allah tidak berkenan. Seberapa baik pun sebuah rencana, jika Allah tidak mengizinkan, semuanya pasti akan sia-sia. Tapi justru inilah misteri terbesar. Bagaimana cara kita mengetahui kehendak Allah? Caranya adalah punya relasi dengan Allah, punya intiman dengan Allah, bergaul karib dengan Allah, sehingga menjadi pekah. Dan tandanya jelas, hanya lewat keakraban dengan Allah kita bisa merasakan kehadiran Allah yang sesungguhnya dalam hidup dan kehidupan kita. Dan jika pertanggungjawaban kita kepada Allah itu diterima, maka firman Tuhan, jangan kamu sombong. Jika pertanggungjawaban itu diterima oleh Allah, ingat, jangan kamu angkuh. Jangan kamu merasa bahwa itu karena kamu, itu karena kekuatan dan kemampuan. Tidak. Jika apa yang kamu lakukan yang dipercayakan sebagai tanggung jawab, kamu mampu melakukannya dengan baik, maka belajarlah untuk merendahkan diri, bersujud, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami semua adalah Allah. Sebagai Allah, kami sudah melakukan tanggung jawab kami, dan kami tidak mampu sendiri. Karena itu Tuhan yang bekerja. Karena itu kami akan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Yang ketujuh. apapun yang kami miliki, maka Allah selalu memohon
dan meminta pertanggungjawaban dalam hidup kami. Karena itu hidup yang kami jalani, kami tidak boleh pandang enteng. Hidup yang kami jalani, kami jangan menganggap ya sudahlah berjalan seperti itu. Tidak, hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa sebagaimana Harun dan anak-anaknya, mereka menerima tanggung jawab itu, tapi bukan hanya menerima, tapi mereka melakukan tanggung jawab itu dengan setia. Maka kami, apapun yang Tuhan percayakan bagi kami dalam hidup rumah tangga, sebagai suami, istri, orang tua, anak, atau dalam fungsi apapun Tuhan, kami akan bertanggung jawab dengan melaksanakan dengan dedikasi dan pengabdian. Dan itu bukan karena kami mampu, manakala kami mampu melakukan. Itu bukan karena kami hebat, manakala kami bisa melakukan. Itu karena Tuhan. Karena itu tidak ada kesombongan dan keangkuhan dalam diri kami, tapi yang adalah kerendahan hati melimpahkan oleh Tuhan. Berkati serta hidup rumah tangga kami. Kuatkan kami supaya kami masing-masing dalam unsur rumah tangga boleh bertanggung jawab. Dan kalau itu sudah terjadi Tuhan, maka persekutuan kami itu damai sukacita. Kalau belum, kami akan memulai bukan bu. Ya Bapa, bagi jemaat-jemaat yang sakit, Tuhan hadir, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Jemaat-jemaat yang bergumul karena kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Mereka tidak mampu sendiri, mereka butuh Tuhan. Nah itu sertai dan berkati. Tuhan nyatakan kuasa kasih bagi kami semua. Semua yang terlibat hari ini Tuhan berkati, bagi mandu lagu, bagi organis, rekan majelis, bagi multimedia dalam proses rekaman, Tuhan berkati. Bibi anugerah Tuhan berkati kami berdoa bagi seluruh jemaat anugerah. Kami tidak pernah mengatakan ada anugerah A dan anugerah B, tidak. Kalau ada yang punya pemahaman itu Tuhan, itu pemahaman mereka. Tapi kami yang ada satu, dalam benak kami tidak ada anugerah A dan anugerah B. Yang ada adalah anugerah satu dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, hati kami, pintu hati kami, pintu gereja kami terbuka. Karena bagi kami, gereja itu bukan milik kami, sehingga perlu diperebutkan. Kalau gereja diperebutkan, apa bedanya di luar sana? Tapi gereja tempat untuk menghadirkan damai sejahtera. Karena itu siapapun yang hadir dalam gereja, tidak ada orang pun boleh mengusir. Karena gereja itu milik Tuhan dan persekutuan itu milik Tuhan. Ajarkan kami yang ada di sini. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tapi ada adalah hati yang mau menerima. Tuhan, berkati kami semua. Layakkan kami upaya pemerintah untuk menemukan vaksin COVID, Tuhan. Kalaupun boleh ada di bulan Desember, kami syukur. Tapi kalau belum juga, kami percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Kami tidak bisa memaksa. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami mencobanya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk dalam pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Beri sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Kesan 382 atau Kitab Bakti 84. Inilah ungkapan syukur. Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah surgawi, Allah sebagai sumber berkat bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Pada malam hari ini, kami akan memberikan berkat yang kami berikan dari hati kami setiap keluarga. Biarlah Tuhan berkati akan setiap persembahan yang akan kami pakai dalam kehidupan kami. Dalam gereja kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya agar apa yang menjadi berkat biarlah dapat dilakukan atau dipakai untuk penyebaran kemuliaan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah ungkapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam pengutusan. Amanat pengutusan jalani hidup ini dan pertanggungjawaban semuanya. Untuk mari berdiri bila badai hidup turun. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa bersama dengan Anda dan Persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kehidupan kita sekalian, sekarang ini sampai Maranatha. Ibadah selesai, saat itu